Bapak Ibu tahu seorang teolog namanya D.A. Carson. Mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan. Kalau saudara membaca di ayat 3-7, apa itu kesesatan? Ini baik saudara kalau tepat digunakan. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu seorang teolog namanya D.A. Carson. Orangnya udah tua sekali, ahli biblika perjanjian baru, seorang sarjana biblika yang mumpuni di bidangnya. Jangan diragukan lagi, dia adalah seorang teolog Kristen yang setia kepada Injil, punya keterampilan untuk menyajikan teologi dengan sederhana sehingga orang bisa mengunyah apa yang disampaikan. Anda nggak perlu curiga nih orang percaya Yesus nggak? Oh jelas dia percaya Yesus. Dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Yang menarik saudara, saya baca D.A. Carson itu pernah mengalami satu waktu ada orang kirim dia surat, mungkin email gitu ya, mengkritik D.A. Carson karena di salah satu buku tafsirnya D.A. Carson menyebut Yesus sebagai Yesus. Harusnya Yesus itu Tuhan, bukan Yesus doang. Dia pakai ayat-ayat Alkitab yang sangat banyak. Roma 10 ayat 9 gitu ya. Saya lupa yang lainnya. Intinya kalau D.A. Carson nggak menuhankan Yesus ya itu nggak benar gitu. Nah, D.A. Carson kemudian membalas email-email itu atau surat-surat itu menerangkan bahwa menggunakan Yesus atau menggunakan kata Yesus dengan Yesus saja itu juga dilakukan oleh para penulis perjanjian baru. Itu bukan hal yang sesat, bukan hal yang salah, karena penulis kitab-kitab Injil di perjanjian baru juga menulis seperti itu. Apa tanggapan Bapak Ibu sekalian? Kita melihat di sini ada perkara-perkara yang gak penting, yang dipersoalkan. Perkara-perkara yang dicari-cari, cari perkara. Coba kita baca ya Bapak Ibu ya, 1 Timotius 1 ayat 3-7. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus, menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Apa tuh ajaran lain? Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan. Mereka mencari persoalan-persoalan yang tidak penting. Perkataan mereka meaningless. Kalau saudara membaca di ayat 3-7, apa itu kesesatan? Kesesatan itu nggak hanya sekedar doktrin yang salah. Tapi saudara membesarkan perkara-perkara yang nggak penting, dongeng, hayalan. Saudara dan saya menggunakan Alkitab bukan untuk tertib, bukan untuk damai, bukan untuk cinta, tapi justru untuk dispute, untuk perselisihan. Ada orang kayak gitu? Ada. Dia pakai Alkitab, dia memperkarakan perkara-perkara doktrinal, tapi itu tidak penting. Solusinya menurut saya, Rasul Paulus berikan di ayat 8 dan 9a. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ini baik saudara kalau tepat digunakan. Jadi ini bisa disalahgunakan, bisa misuse, bisa. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat bukanlah bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, dan seterusnya. Kalau Anda baca ayat 9. Saudara, mari ketika kita membaca firman Tuhan Alkitab, ini bukan buku bagi orang benar, ini buku bagi kita yang berdosa. Gunakan Alkitab untuk merefleksikan diri.
Bukan berarti nggak boleh belajar doktrin dari Alkitab, doktrin dari Alkitab memang. Tapi gunakan Alkitab untuk ketertiban, untuk damai sejahtera. Bukan hanya untuk dispute, perselisihan yang tajam. Yang justru akan membuat gereja menjadi terpecah. Selamat merenung berdasarkan 1 Timotius pasal 1. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.